Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai Mulyani M. Baib akan menjelaskan materi mengenai penelitian tindakan kelas dengan submateri mengenai jenis dan model penelitian tindakan kelas. Nah, bagian yang harus saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu jenis penelitian tindakan kelas yang terdapat 4 jenis PTK menurut Chain pada tahun 1990. Nah, kemudian untuk bagian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model penelitian tindakan kelas yang secara garis besar model PTK ini dikemukakan oleh 5 para ahli. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan 3 model PTK saja, tetapi di sini saya juga akan melakukan pengantaran mengenai 2 model PTK menurut para ahli. Nah, sebelum kita ke jenis dan modelnya, di sini saya akan melakukan pengantar dulu mengenai pengertian tindakan kelas. Nah, untuk penelitian tindakan kelas itu sendiri, dia merupakan penelitian yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Nah, kenapa harus dilakukan penelitian tindakan kelas ketika hasil belajar siswa menurun atau tidak mencapai target yang diinginkan seorang guru, maka tindakan kelas itu harus dilakukan. Karena pertama, bukan hanya seorang siswa yang kita nilai, tetapi kinerja guru juga akan menjadi penilaian dari sekolah tersebut, sebagaimana hasil penilaian dari kinerja guru itu dilihat dari hasil belajar siswa yang menjadi target utama untuk penerapan beberapa model pembelajaran ataupun metode yang akan diterapkan di dalam kelas. Makanya ketika hasil tersebut menurun, perubahan tindakan kelas yang di dalam kelas itu harus sesuaikan dengan karakteristik siswa maupun hasil atau metode yang kita terapkan di dalam kelas. Nah, pada kesempatan ini pula ada juga beberapa jenis penelitian tindakan kelas. Nah, pastinya di dalam penelitian tindakan kelas itu kita harus mengetahui jenis-jenisnya agar di mana kita tahu untuk penerapan atau sebagai kita sebagai peneliti dalam melakukan tindakan kelas itu kita termasuk ke dalam jenis penelitian tindakan kelas yang seperti apa. Nah, yang pertama itu penelitian tindakan kelas jenis diagnostik. Nah, untuk PTK diagnostik ini dia merupakan penelitian yang didesain untuk mengarahkan penelitian ke arah suatu tindakan. Nah, pada penelitian ini biasanya dilakukan untuk mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Misalnya nih, peneliti akan mencari solusi yang dihadapi siswa dalam hal terjadinya perselisihan konflik dalam suatu objek. Nah, untuk dalam PTK diagnostik ini berarti seorang guru atau peneliti itu dia mampu mendiagnosa permasalahan yang terjadi di kalangan siswanya atau siswa yang dia ajarkan materinya. Nah, misalnya di dalam suatu kelompok atau kelompok diskusi, di situ seorang guru memberikan tugas kepada siswanya. Nah, di situ mereka berdiskusi, saling memberikan pendapat. Nah, ketika di situ terjadi perselisihan yang tidak bisa dikontrol lagi, nah di situ kita sebagai guru atau sebagai peneliti yang melakukan tindakan kelas ini itu bisa mencari jalan tengah atau solusi dari permasalahan yang ada. Nah, sebelum mencari solusinya, kita harus mendiagnosa dulu permasalahan apa yang terjadi, pertentangan apa yang terjadi. Nah, maka jenis PTK diagnostik ini bisa digunakan di dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian penelitian tindakan kelas partisipan.
Nah, penelitian yang termasuk penelitian tindakan kelas partisipan ini, peneliti yang akan meneliti harus terlibat secara langsung dalam penelitian sejak awal dan mengikuti semua tahapan atau proses sampai penelitian tersebut benar-benar selesai, yang biasanya ditandai dengan selesainya pembuatan laporan penelitian. Nah, di sini kalau teman-teman ingin melakukan penelitian tindakan kelas, nah paling cocoknya ini teman-teman itu mengambil jenis penelitian PTK itu partisipan, karena di sini peneliti langsung yang berhadapan dengan siswanya, yang melakukan tindakan kelas dengan siswanya langsung, dengan lokasi yang ada seperti itu. Jadi untuk penelitian partisipan ini, dia dari awal sampai akhir dia yang mampu memberikan urgensi dari siswa-siswanya. Apakah siswa-siswanya ini memiliki karakteristik seperti apa dan metode apa yang pantas diberikan kepada siswanya, strategi apa yang harus diberikan. Kemudian untuk partisipan ini berarti dia sampai mendapatkan hasil atau evaluasi ataupun hasil pembelajaran yang telah diterapkan dalam tindakan kelas ini. Kemudian jenis ketiganya itu tentang PTK empiris. Nah, penelitian jenis PTK empiris ini merupakan penelitian yang berusaha menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan yang terjadi selama proses berlangsung. Nah, penelitian ini sangat berkaitan dengan seorang peneliti dalam pengumpulan pengalaman peneliti berdasarkan pekerjaan sehari-harinya. Nah, ketika dia bekerja sebagai sebagai seorang guru geografi, berarti pengumpulan pengalaman penelitiannya itu seperti pernah turun di lapangan, misalnya langsung meneliti sebagai alat-alat, langsung meneliti data-data yang ada. Nah, seperti itu untuk PTK empiris. Jadi, makanya tindakan kelas yang diterapkan di dalam kelas itu berdasarkan pengalaman dari seorang peneliti. Nah, itu gunanya dalam penelitian empiris. Penelitian tindakan empiris, penelitian tindakan kelas menurut jenis empirisnya. Kemudian untuk jenis-jenis penelitian tindakan kelas eksperimental. Nah, sesuai dengan namanya, eksperimental, yang merupakan penelitian PTK yang dilakukan dengan yang diterapkannya dengan berbagai strategi yang efektif diterapkan dalam suatu proses belajar mengajar di kelas. Nah, di sini selain itu juga dalam PTK eksperimental ini dia lebih ke arah lebih memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari proses mengajarnya. Nah, jadi di eksperimental ini dia tidak hanya menerapkan satu strategi saja untuk mengetahui tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap siswanya agar hasil belajar siswa itu lebih meningkat. Nah, jadi di sini untuk PTK eksperimental itu dia bahkan lebih dari 2 strategi yang akan diterapkan di dalam kelasnya. Kemudian untuk PTK eksperimental ini selain dia memandang efektif dan efisiennya, pasti seluruh penelitian tindakan kelas pada akhirnya itu akan melihat hasil belajar siswanya agar bisa menunjang seorang guru bahwa kinerjanya sudah baik ketika hasil belajar siswa itu meningkat. Nah, itu berdasarkan tindakan-tindakan yang kita lakukan di dalam kelas. Dari strateginya, dari metodenya, dari modelnya, dari media yang diterapkan, dari permasalahan yang diberikan, dari tugas-tugas yang diberikan, ya semua itu tentang dan semua itu pasti kita akan mengarahkan kepada hasil dari penelitian yang dilakukan.
Nah, oke, dalam pembahasan jenis-jenis penelitian tindakan kelas ini saya rasa sudah cukup, jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, mengenai model PTK. Nah, di sini model PTK itu pada dasarnya dilakukan berdasarkan siklus atau putaran tertentu. Nah, jadi dia berulang. Untuk model PTK ini dia berulang. Dia berulang, kemudian setiap siklus terdapat beberapa langkah yang harus dilewati agar dapat mencapai hasil sesuai dengan apa yang diinginkan peneliti. Nah, langkah-langkah dalam siklus PTK ini itu ada 4. Ada 4. Ada 4 langkah atau 4 tahapan yang dilakukan. Nah, di sini untuk langkah-langkah ini itu salah satu dan yang lebih dominan dilakukan berdasarkan model yang dikemukakan oleh para ahli yang bernama Kurt Elwin. Nah, di situ ada perencanaan, ada tindakan, pengamatan, dan refleksi. Mungkin kita di penjelasan menurut para ahlinya saja. Nah, di sini hanya pengenalan atau pendahuluan tentang penelitian tindakan kelas. Kemudian model PTK. Nah, model PTK secara garis besar dikemukakan oleh 5 para ahli. Nah, para ahlinya ini ya kan, tadi saya bilang juga di awal, atau saya katakan di awal tadi, bahwa di dalam model PTK ini ada model Kurt Lewin, Chemist, John Elliott, Dave, dan model Suharsimi. Nah, di sini ini model yang saya akan jelaskan itu ada 3 model, tapi untuk Dev dan ini Suharsimi mungkin teman-teman bisa menjelaskan yang lainnya kan. Oke, lanjut saja. Nah, di sini ada model Kurt Lewin. Nah, di sini ada gambarnya juga. Nah, di sini untuk model Kurt Lewin ya. Untuk model Kurt Lewin-nya itu terdapat model pertama itu, tahapan pertama kita mulai dari planningnya. Nah, planning, acting, observing, and reflecting. Nah, di sini ini di dalam model yang diterapkan oleh Kurt Lewin, wait. Nah, jadi untuk penelitian model penelitian tindakan kelas dari Kurt Lewin itu model yang selama ini menjadi acuan pokok penelitian tindakan kelas. Nah, Elwin ini dia sebagai orang pertama yang memperkenalkan action research, penelitian aksi. Nah, Kurt Lewin menyatakan bahwa dalam satu siklus pada penelitian tindakan kelas ini itu terdiri dari 4 tahapan. Nah, pada tahapan pertama itu perencanaan, planning. Nah, ya kan? Ini planning. Nah, ini planning yang pertama, ya kan? Yang kedua, kemudian acting. Yang ketiga, observing dan reflecting atau refleksi. Nah, planning ini adalah perencanaan yang dilakukan. Jadi maksudnya gini, di dalam penelitian tindakan kelas sebelum kita menindaki kelas tersebut, apalagi nih kita awalnya mendiagnosa kelas tersebut. Nah, di planning ini perencanaannya ini seorang peneliti atau seorang guru mampu merencanakan tahapan-tahapan apa atau strategi apa yang akan kita terapkan. Nah, jadi ketika masuk di dalam kelas dan melakukan tindakan, jadi tidak bingung. Jadi perencanaan itu memang harus disiapkan sebelum dilakukannya tindakan. Makanya di sini apa saya bilang tadi, model penelitian ini dia bersiklus atau berulang. Jadi ketika dia ke planning, perencanaan, tindakan, kemudian observasi, nah terakhir refleksi dari dirinya.
dari diri kita melakukan tindakan tersebut. Nah, ketika perencanaan sudah sesuai, perencanaan metode, strategi, media yang harus kita gunakan, semua sudah siap, maka dilakukanlah tindakan, acting namanya. Dilakukan tindakan kepada siswa, apakah sesuai atau tidak, apakah sesuai atau tidak, apakah sesuai dengan apa yang kita targetkan. Nah, setelah kita lakukan tindakan, ya kita pengamatan. Nah, maksudnya tindakan, maksudnya apa yang kita rencanakan, strategi apa yang kita terapkan, metode apa yang akan kita terapkan, ya dilakukan di tindakan tersebut. Apa-apa yang kita sudah rencanakan, ya ditindaki semua. Nah, ketika sudah ditindaki, nah kita melakukan pengamatan di situ, apakah sesuai tidak keinginan siswa, apakah mereka bosan, apakah mereka tidak suka. Nah, semua itu tergantung tindakan kita dan planning awalnya kita gitu. Nah, setelah melakukan pengamatan, kemudian kita refleksi diri. Refleksi diri bahwa ketika kita sudah menerapkan semuanya dan belum sesuai dengan keinginan siswanya, ya kita harus mengetahui karakteristik siswanya. Nah, karakteristik siswanya ini mampunya dia ke media apa, metode apa. Nah, karena tidak semua siswa itu pengennya itu metode ceramah. Metode ceramah, ya kan? Nah, kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, model kemis. Nah, model kemis ini tidak jauh berbeda dengan model dari Kurt Lewin ini, tetapi untuk model kemis ini dia lebih mempersempit, maksudnya dari 4 tahapan dia ubah menjadi 3 tahapan. Nah, jadi tahapan perencanaan sendiri, kemudian tindakan dan observasinya dia satukan. Nah, kenapa di situ? Karena sambil dia menindaki strategi apa yang dilakukan di dalam kelas. Nah, di situ dia sambil pengamatan apakah sesuai tidak, apakah tidak sesuai. Nah, di situ dia bisa melakukan penilaian sendiri terhadap kinerjanya sebagai seorang guru. Nah, kemudian ya pasti dalam tahapan-tahapan tersebut berlangsung secara berulang-ulang itu sampai tujuan penelitian terpenuhi atau tolak ukur keberhasilan penelitian tercapai. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat nih ya kan, melihat beberapa tahapan yang dilakukan sampai ke tahap refleksi. Nah, pertama ini rencana awal, kemudian strategi yang ditindaki, kemudian observasi, refleksi, revisi, kemudian rencana yang direvisi, kemudian strategi tindakan, observasi dan refleksi. Nah, jadi di sini ada tahapan revisinya. Nah, jadi ketika kita tahu refleksi diri terhadap kita, apa yang masih kurang terhadap siswa, apa yang masih kurang dari sarana prasarana yang akan kita berikan. Nah, di sini dilakukan revisi. Nah, rencana yang direvisi itu untuk perubahan yang dilakukan. Jadi ketika kita melakukan tindakan pertama, nah tindakan pertama ini tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai, tapi mendapatkan hasil yang belum lumayan cukup untuk target yang akan kita capai. Nah, rencananya ini direvisi lagi, perencanaan awal tadi, kemudian kita perbaiki lagi, direvisi, kemudian ditindaki lagi, observasi dan refleksi lagi. Nah, seperti itu. Makanya saya katakan tadi bahwa untuk model PTK ini dia bersiklus. Nah, kemudian kita masuk ke model John Elliott. Nah, model John Elliott. Nah, di sini nih pada model ini jika dibandingkan dengan model-model sebelumnya nih ya kan, model Kurt Lewin dan model kemis ini, kalau untuk model John Elliott ini dia lebih rinci ya kan, dibanding teman-teman juga bisa melihat dari model gambarnya saja itu ya model John Elliott yang lebih rinci kan, yang dikatakan demikian. Nah, oleh karena di dalam setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa
aksi, yaitu beberapa tindakan. Nah, jadi kalau untuk model Kurt-Lewin ya udah cuman sampai di situ aja. Sedangkan kalau untuk model Kemis dia ada proses revisinya lagi. Nah, kalau di sini untuk model John Elliot ini dia bersiklus. Dia bersiklus. Ada siklus 1, siklus 2 sampai siklus 5. Kemudian setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Nah, maksudnya disusunnya secara terinci pada PTK model John Elliot ini supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanaan aksi atau proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa langkah karena suatu pelajaran terdiri dari beberapa subpokok pembahasan atau materi pembelajaran. Nah, di dalam kenyataan praktik di lapangan, setiap pokok pembahasannya itu biasanya tidak akan dapat diselesaikan dalam satu langkah. Nah, tetapi akan diselesaikan dalam beberapa rupa. Beberapa rupa itulah yang menyebabkan John Elliot ini menyusun model PTK-nya itu secara skematis dengan kedua model sebelumnya seperti dimukakan seperti yang ada di sini. Nah, jadi maksudnya John Elliot ini kenapa dia sampai mengemukakan model penelitian tindakan kelasnya seperti ini. Ada beberapa aksi. Nah, betul menurut John Elliot bahwa untuk kita memberikan pembelajaran kepada siswa itu tidak selamanya hanya satu sub pokok materi. Nah, jadi ada kaitannya. Misalnya nih, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas seperti ini, membahas mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Nah, ternyata pada saat kita mempelajari hidrologi ada kaitannya dengan materi atmosfer. Nah, sebelumnya itu kita harus menyinggung materi sebelumnya itu dengan beberapa tindakan, misalnya strategi dengan sesi tanya jawab atau kuis pertama untuk penilaian. Nah, kan seperti itu. Kemudian di situ itu proses ke dalam siklus pertama. Siklus pertama sebelum kita masuk ke dalam siklus kedua untuk materi intinya. Nah, materi intinya tentang hidrosfer. Nah, bahwa di mana proses siklus hidrosfer ini prosesnya itu bisa terjadi di lapisan pertama atmosfer. Nah, di situ ada kaitan-kaitannya. Nah, kemudian ketika kita akan membahas tentang the next materinya atau kita masih menyinggung tentang submateri yang ada di materi hidrosfer. Nah, jadi di sini model penelitian tindakan kelasnya ini tidak monoton. Jadi di sini di model John Elliot ini dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan. Nah, kemudian itu ke dalam satu tahapan siklus, kemudian direfleksi. Nah, kemudian masuk ke tahap siklus kedua. Nah, seperti itu sampai dengan kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, kemudian dari tindakan yang John Elliot lakukan di dalam model penelitian ini kan dia lebih rinci lagi nih ya kan, dia lebih rinci lagi bahwa itu harus terjadi beberapa siklus yang harus terjadi. Nah, maka dari itu setiap model penelitian tindakan kelas yang hadir atau beberapa referensi yang teman-teman bisa lihat di beberapa artikel. Nah, jadi di situ kita bisa melihat bahwa setiap perkembangan kan, ini apalagi beda-beda tahun ya kan, pada model Kurt-Lewin ini pada tahun 46, 88, kemudian 91. Nah, jadi model penelitian ini bertahap atau berkembang sesuai perkembangan zaman atau perkembangan teknologi yang ada. Nah, jadi apalagi saat ini kita dipertemukan dengan beberapa metode pembelajaran. Ada metode pembelajaran yang secara online, adapun secara offline. Nah, jadi di situ kita sebagai seorang guru mampu menguasai kelas tersebut, menindaki kelas tersebut, apakah hasil-hasil tersebut itu bisa menjadi
hasil yang akhir atau evaluasi akhir yang baik begitu. Nah, jadi sekian dari saya. Nah, sekian dari presentasi saya. Harapan saya teman-teman semua bisa paham mengenai penjelasan materi saya. Nah, ketika ada hal yang mengganjal dari penjelasan yang saya berikan, tolong berikan pertanyaan kepada saya. Dan saya pun berharap bahwa ketika teman-teman tidak memberikan pertanyaan, saya berharap bahwa teman-teman sudah paham dari penjelasan yang saya berikan, dan saya berharap juga kepada teman-teman tidak monoton untuk mengetahui sesuatu informasi itu dari presentasi, tetapi saya berharap juga kepada teman-teman bahwa di sini kita saling berdiskusi, saling memberikan informasi yang kita tahu masing-masing. Nah, jadi ketika saya mau menyampaikan seperti ini, mungkin teman-teman juga mempunyai referensi yang lain mengenai model maupun jenis penelitian. Tetapi di sini saya menjelaskannya sesuai dengan apa yang saya ketahui dan apa yang saya cari sebelumnya, dan saya pahami sebaik mungkin yang akan saya sampaikan kepada teman-teman, dan semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman bahwa di dalam kita melakukan penelitian tindakan kelas itu kita harus memperhatikan model yang akan kita terapkan, model seperti apa, tahapan seperti apa yang kita lakukan, kemudian ini termasuk ke jenis apa, ke jenis PTK dalam bentuk apa. Nah, jadi di situ itu sudah jelas menurut saya ketika saya menjelaskan kepada teman-teman. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri dan ucapan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.